Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam di utara Semenanjung Malaysia dan kini saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya di YouTube channel dan selamat mempelajari order of adjectives dengan saya. Dan bahagian grammar ini saya mengajar, saya ajar kerana ini adalah atas permintaan daripada seorang subscriber, YouTube subscriber yang saya berharap dia berada di hadapan saya sekarang. Dan oleh kerana kamu yang meminta, maka saya pun mengajar dengan suka hati. Jadi order of adjectives, sebagaimana kita tahu, waktu kita bertutur ataupun menulis, pasti kita akan menggunakan adjektif untuk menggambarkan situasi kah, orang kah, binatang kah, benda kah, tempat. Pasti kita begitu. Contohnya bijak, contohnya cantik, contohnya rajin, contohnya besar, panjang, tinggi, rendah dan sebagainya. Ataupun warna. Warna itu kalau dalam English grammar ia adalah adjektif juga. Contohnya merah, biru. Dan bahan, contohnya plastik ataupun gelas ataupun kayu, bahan. Begitu juga dengan tujuan. Tujuan English kita panggil purpose. Apakah tujuan benda ini? Maka tujuan itu menggambarkan benda ini. Contohnya sports shoes. Jadi sports itu adalah waktu dia bersama dengan shoes, sports ini adalah tujuan. Maksudnya kasut ini dibuat dengan tujuan bersukan. Oke, so sekali lagi saya mengulang kaji dengan kalian. Order of adjectives maksudnya susunan. Yang mana dahulu, yang mana di belakang. Nombor satu ialah opinion. Opinion itu maksudnya pendapat atau pandangan kita tentang sesuatu. Tentang seseorang, seekor binatang, sebuah benda dan sebagainya. Dan contoh cantik, menarik hati, seperti tadi saya sebut, rajin, cerdik dan sebagainya. Selepas opinion, barulah kita susunannya begitu. Selepas opinion, size, besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. Lepas itu usia, age, usia sesuatu. Contohnya, atau orang pun, tua, muda, baru, lama. Shape, bentuk. Bentuk 3 segi, 4 segi, bentuk bujur dan sebagainya. Color, lepas itu warna. Lepas warna, origin atau place, tempat. Ia berasal dari mana. Jadi saya tinggalkan ini, kita sendiri tahulah apakah negara ataupun tempat yang benda ini berasal dari atau kepunyaan negara mana. Lepas itu baru kita sebut bahannya. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat barang ini atau benda ini. Dan terakhir ialah purpose. Apakah tujuan benda ini dibuat. So susunannya ialah opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. 8. Jadi kita gunakan initial ataupun huruf pertama. OSASCOM. O untuk origin, S untuk size, A untuk age, S untuk shape, C untuk color, O untuk origin, M untuk material, P untuk purpose. OSASCOM. Senang ingat. Dan jikalau terdapat dalam ayat kita determiners, contohnya the, and, this, that, these, those, begitu, maka ia harus di hadapan opinion. Contohnya some pretty girls, 3 pretty girls. Quantity, quantity pun di hadapan origin. Quantity contohnya 10 pretty girls or 10 cute kittens, begitu. Oke, so inilah susunannya. Dan ingat lagi exercise
kerja rumah yang telah saya memberikan kepada kalian. Sekarang saya sudah sediakan jawaban. So yang pertama itu, my aunt has a brown wooden cupboard. So itu adalah determinant. Jadi di pertama, tempat pertama, lepas itu baru color, tempat kedua, selepas color, material, bahannya wooden. Jadi ini tempat ketiga, a brown wooden, dan ia menggambarkan almari, cupboard. There is a pretty young girl sitting on the sofa. A determinant. Jadi pertama, tempatnya pertama. Tempat yang kedua, opinion ataupun nilai, pretty, cantik. Dan ketiga barulah age, usia, young, maksudnya muda. Madam Sim carried a big plastic bag to the market. Jadi a determinant, tempat pertama. Tempat kedua, size-nya besar ataupun kecil, luas ataupun sempit. Jadi di sini big. Lepas itu barulah materialnya, bahannya plastik. So a big plastic bag. Mrs. Wong wears an expensive diamond ring on her finger. N itu adalah determinant, jadi tempat pertama. Tempat kedua, nilai ataupun opinion, pandangan, diamond. Expensive. Dan tempat ketiga, material, bahannya, bahan cincin itu, diamond ring. Jadi diamond itu adalah bahan. Lisa is playing with her two cute white kittens. Two adalah quantity, jumlah. Jadi tempat pertama. Tempat kedua adalah opinion, pandangan ataupun nilai, cute, comel. Dan tempat ketiga, warna, color, white. Jadi two cute white, bukan two white cute, okay? The farmer is digging with a metal gardening spade. A determinant, jadi tempat pertama. Tempat kedua, metal. Metal adalah material, bahan, logam. Dan tempat ketiga, gardening, purpose, tujuan spade ini digunakan, dibuat. So, a metal gardening spade. We sat at an oval dining table and ate our food. And itu ialah determinant, jadi tempat pertama. Tempat kedua adalah shape. Shape itu bentuk, oval, bujur. Dan lepas itu baru dining. Dining itu adalah tujuan. Meja itu untuk makan. Jadi meja makan kita panggil dining table. Yang menggambarkan table. Jadi an oval dining table. Dining itu adalah tujuan meja itu dibuat. Makan. Puan Rina keeps her coins in a small leather purse. A determinant, tempat pertama. Tempat kedua, small, opinion ataupun nilai. Tempat ketiga, bahan, leather. Leather itu kulit. Mungkin kulit buaya kah, kulit kerbau kah. Okay, so that's called leather. So a small leather purse. Purse itu dompet. Okay, so saya berharap kalian telah memahami dengan lebih mendalam lagi sebab sudah 2 latihan. Yang pertama itu memang bukan latihan, saya mengajar. Lepas itu latihan. Dan sekarang saya beri lagi satu latihan, exercise 2, di mana saya memberi 4, sekurang-kurangnya 3. Jadi bolehlah kamu atau kalian coba di rumah sendiri. Dan selepas ini saya akan mengajar dan berbincang dengan kalian apakah jawabannya. Okay, so ini dipanggil apa? Susunan adjektif, order of adjectives. Okay, jadi sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sebelum saya menamatkan kelas ini, izinkan saya untuk memberitahu kalian bahawa masih ada buku saya yang telah saya habiskan, buku 1 dan buku 2 grammar. Jikalau kalian ada minat untuk membeli, sila WhatsApp kepada saya. Dan buat masa ini, jikalau kalian ingin belajar bahasa Inggeris, apa-apa sahajalah. Contohnya apakah komponen ataupun apakah bahagian yang ingin kamu belajar. Contohnya speaking ataupun pemahaman, ataupun grammar, vocabulary, penulisan, yaitu essay, bolehlah
hubungi saya, WhatsApp kepada saya, dan kita coba mengatur masa untuk mengadakan kelas. Oke, so sekian, terima kasih sekali lagi, like, share, dan subscribe.